Halo semuanya. Bersamamu Sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan informasi umum tentang perusahaan. Sedikit lebih jauh, kita akan mempertimbangkan setiap indikator secara lebih rinci. Jika perlu, Anda dapat menjeda video tersebut. Anda dapat melihat semua indikator perusahaan secara detail. Kami akan menganalisis indikator fundamental utama perusahaan Intel Corp, ticker INTC. Ulasan ini berdasarkan data per 19 April 2025. Menurut klasifikasi Guru, markets perusahaan Intel Corporation termasuk dalam subkategori COMSET, 60 perusahaan terlibat dalam analisis, ini sangat representatif. Total hasil perusahaan yang diteliti adalah sebagai berikut, -2 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori, 1,6 poin. Jika Anda melihat secara luas, di pasar A secara keseluruhan, kita melihat bahwa skor rata-rata untuk seluruh pasar saham A secara keseluruhan adalah 1,8 poin. Melawan skor -2 poin Intel Corporation. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Intel Corporation dan saham subkategori, kita akan melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham perusahaan Intel Corp menunjukkan perubahan sebesar -47,7%. Terhadap perubahan harga pada subkategori -2,1%. Ini tidak secara jelas menunjukkan apapun, tetapi fakta ini harus diperhitungkan. Kapitalisasi pasar perusahaan Intel Corporation senilai $82,59 miliar. Dan kapitalisasi subkategori ini adalah $3,405 miliar. Intel Corp memiliki pangsa 2,426% dan merupakan salah satu perusahaan kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai $99,9 miliar. Dan kapitalisasi subkategori ini adalah $730 miliar. Intel Corp merupakan bagian sebesar 13,676%. Setelah membandingkan saham bursa dan nilai buku, kita akan melihat berikut ini. Membagikan Intel Corp pada subkategori penilaian nilai pasar sebesar 2,426%. Kapitalisasi neraca sebesar 13,676%. Yang 464% lebih besar dari pangsa nilai pasar. Penilaian pangsa pasar dan nilai buku perusahaan pada subkategori, baik, 1 poin. Kewajiban utang organisasi yang dianalisis berjumlah $50,975 miliar. Utang terhadap nilai buku mewakili 51% ekuitas perusahaan. Hasil kewajiban keuangan perusahaan, lumayan, 0 poin. Rasio harga saham suatu perusahaan terhadap keuntungannya adalah 0. Rata-rata subkategori adalah 35,9, yang jauh lebih buruk daripada rata-rata subkategori. Penilaian harga pasar perusahaan terhadap keuntungannya dibandingkan dengan organisasi dalam subkategori, sangat buruk, -2 poin. Keuntungan selama 12 bulan terakhir adalah -$18.765 juta. Pendapatan masa depan selama 12 bulan ke depan diperkirakan sebesar $5.043 juta. Yaitu 73,1% lebih rendah dari angka saat ini. Penilaian indikator prediksi keuntungan masa depan dibandingkan dengan subkategori, lumayan, 0 poin. Keseimbangan harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 1,6. Rata-rata subkategori 4,1 adalah 61% lebih rendah dari rata-rata subkategori. Penilaian nilai pasar saham perusahaan terhadap indikator pendapatan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah $53.130 juta. Proyeksi pendapatan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui.
Ini sangat buruk bagi perusahaan. Penilaian indikator penjualan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan indikator subkategori. Buruk, minus 1 poin. Marine penjualannya minus 35,3% dengan rata-rata subkategori 11,5%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 46,9%. Penilaian marine penjualan dibandingkan dengan indikator subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah personel pada subkategori tersebut adalah 8,215%. Yang 239% lebih besar dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan hal ini menunjukkan ketidakseimbangan harga pasar perusahaan saat ini. Intel Corp kemungkinan besar mengarah pada perkiraan yang terlalu rendah. Jumlah modal pasar untuk setiap karyawan perusahaan adalah $758.000. Dan di subkategorinya ada $2.567.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 70,5%. Penilaian besarnya modal pasar perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Jumlah keuntungan per individu karyawan perusahaan dikurangi $172,200. Dengan rata-rata pada subkategori, $71,600. Dan selisih rata-rata subkategori dengan indikator perusahaan adalah 141%. Estimasi keuntungan per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pendapatan perusahaan per karyawan adalah $488.000. Di subkategori $620.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 27%. Perkiraan volume penjualan per individu karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Volume transaksi pendek setara dengan 2,7%, dengan rata-rata untuk subkategori 1,9%. Ini merupakan indikator kemungkinan terjadinya tekanan jangka pendek. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 39% untuk perusahaan Intel Corp. Sedangkan untuk subkategori tingkat RSI, 14, kurang lebih 42%. Secara teknis, sekuritas subkategori dikutip dengan cara yang sama seperti saham perusahaan Intel Corp. Harga saham perusahaan saat ini adalah sekitar $18,92. Perkiraan harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $25,16. Perbedaan antara harga saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 33%. Mari kita lihat tabel pesanan, yang tersedia untuk semua orang, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat musim ini oleh sistem referensi penilaian saham Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan gratis, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai akibat dari penilaian sekuritas Intel Corp. Sistem bantuan guru, market suatu keputusan dibuat. Jangan membuka kesepakatan, karena video adalah ikhtisar. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan menggunakan sistem informasi dan referensi dari Guru Markets.